Oke, selamat datang di channel Trip Project. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah mobil klasik yang memang sampai sekarang ini modelnya ini cukup long last ya. Jadi memang nggak bosen-bosen dan bahkan sampai sekarang ini masih ada nih barunya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah Suzuki Jimny tahun 1984. Nah, sebelum kita membahas mengenai mobil ini, maka mungkin saya memberitahu dulu mengenai sejarah Suzuki Jimny di Indonesia. Jadi yang pertama, Suzuki Jimny itu kalau di Jepang ya, itu dimulai produksi pada tahun 1970 dengan kode LJ10 dengan mesin itu 360 cc 2 tak. Itu sebetulnya diciptakan bukan oleh pabrikan Suzuki pada awalnya, yaitu dia diciptakan oleh Hobbs Motor Company. Kemudian Hobbs Motor Company itu dibeli oleh Suzuki dan kemudian di branding dengan Suzuki. Nah, kemudian LJ10 ada pembaruan menjadi LJ20, LJ30, LJ50, kemudian pembaruan lagi menjadi LJ80. Nah, singkat cerita, pada tahun 79, LJ80 itu lahir dan kemudian diekspor ke Indonesia. LJ80 itu sudah tidak memakai mesin 2 tak lagi. Jadi LJ80 itu sudah memakai mesin 4 tak dengan cc 800. Kemudian ketika dimasukkan pada tahun 79 ke Indonesia, ternyata PT Indomobil tidak menyangka juga nih bahwa LJ80 itu sukses. Jadi cukup diminati oleh konsumen di Indonesia. Nah, setelah sukses, kemudian pada tahun 1983, kemudian Suzuki Jimny ini lahirlah generasi kedua yang diberi nama Super Jimny. Jadi kalau kita lihat, nah bentukannya kayak gini nih, tapi memang ada beda di grillnya ya. Teman-teman mungkin bisa search sendiri di Google. Nah, untuk Suzuki Super Jimny ini memiliki kode SJ410 dengan mesin F10A 1000 cc dengan 45 horsepower dan torsi kurang lebih di 73 Nm. Lahirnya Suzuki Jimny ini yang generasi kedua sering disebut juga dengan Jimny baru ya. Jimny baru dan juga ternyata peminatnya juga cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa Suzuki Jimny generasi kedua ini populasinya cukup banyak banget. Terbilang sukses. Kemudian Suzuki Jimny kan awalnya lahirnya itu dengan 4x4. Kemudian PT Indomobil juga mengimpor Suzuki Jimny dengan 4x2 dan diberi nama dengan Suzuki Katana. Untuk Suzuki Katana sendiri bedanya dengan Suzuki Jimny yaitu penggerak rodanya ya. Jadi awalnya kalau Suzuki Jimny itu 4x4, Suzuki Katana itu 4x2. Kemudian kalau 4x4 kan memang pajaknya cukup mahal dan juga untuk pemakaian bahan bakarnya juga lebih boros ya. Jadi memang yang lebih laku itu makin lama yang 4x2-nya. Maka dari itu Suzuki lebih fokus pada yang penggerak 4x2. Jadi pada tahun 89 lahirlah Suzuki Katana Blitz. Nah, Katana Blitz itu dengan penggerak 4x2 dan juga dengan suspensi yang lebih soft. Jadi memang Suzuki Jimny ini walaupun memang laku, tapi banyak keluhan juga nih dari konsumen bahwa suspensinya yang cukup keras ya. Memang kalau kita lihat ini kebetulan memang saya punya, jadi memang kalau dirasa memang suspensinya ini memang cenderung nggak nyaman sih kalau memang di jalan yang tidak rata ya. Tapi memang untuk kaki-kakinya ini sangat kuat sekali. Jadi mungkin kita lanjut untuk Suzuki Katana Blitz ini lahir dengan suspensi yang lebih soft. Dia ada dua varian yaitu Katana DX dan juga Katana DX Katana DX Blitz. Kemudian juga ada Katana GX dan ada Katana GX Blitz. Jadi yang dengan emblem Blitz itu pasti suspensinya lebih lembut ya, lebih lembut. Nah, kalau DX dan GX itu bedanya adalah dari sisi AC dan power steering aja. Jadi kalau DX itu dia non AC dan non power steering, kalau yang GX sudah AC dan sudah power steering. Kemudian memang Suzuki Jimny itu kalau di Jepang ya, kemudian pada tahun 98 sudah ada pembaruan model lagi yang disebut dengan Jimny White ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2018 lahirlah generasi keempat dari Suzuki Jimny, yaitu yang kita kenal sebagai Suzuki Sierra sampai sekarang. Oke, mungkin itu singkat cerita mengenai sejarah dari Suzuki Jimny. Mungkin langsung kita bahas aja mengenai Suzuki Jimny yang ada di samping saya ini. Jadi kalau kita lihat memang Suzuki Jimny ini yang di samping saya modelnya juga udah nggak standar, nggak seperti pada tahun 84 ya. Dan juga warnanya ini juga memang sudah diganti ya. Warnanya adalah Grasmere Green ya, warna Land Rover sih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari tampak depannya ini sebetulnya standar, tapi ada beberapa pergantian yaitu
Pertama dari sisi grill. Grill ini mengganti dengan model replika Suzuki Samurai. Kemudian untuk dari air scoop. Nah, awalnya memang kalau yang Suzuki Jimny standar ya di Indonesia tidak ada air scoop-nya. Air scoop-nya ini adalah sebetulnya model yang di Jepang dengan Suzuki Jimny yang turbo ya. Jadi ini ambil replika air scoop-nya ditempel di kap mesinnya. Kemudian untuk bumper. Untuk bumper dari Suzuki Jimny ini kan awalnya standarnya Suzuki Jimny itu bumpernya agak tonggos ya, jadi maju ke depan. Nah, untuk mobil ini saya sudah ratakan nih supaya sama dengan panjang grill. Jadi supaya lebih kayak mobil-mobil kekinian ya. Jadi bumper itu rata dengan grillnya. Jadi seperti itu. Kemudian dari sisi lampu sudah menggunakan daymaker, jadi sudah menggunakan lampu LED supaya terkesan lebih modern aja sih, ya. Kemudian kita lanjut dari sisi samping. Jadi untuk mobil ini memang ada beberapa perubahan juga nih. Pertama kalau kita lihat dari sisi spionnya ini memang saya sudah ganti ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak keluar yang seperti ini, tapi memang ini menganut mirip-mirip seperti spionnya Suzuki Jimny Jangkrik, sorry. Dan jadi terkesan lebih old school aja sih. Jadi spion dengan tangkai seperti ini. Kemudian selanjutnya ada di sisi velg pastinya. Velg ini menggunakan velg CJ7 ya, kemudian di custom untuk ET-nya supaya lebih masuk, supaya lebih rata dengan bodi ini. Kemudian untuk pengereman. Untuk pengereman mobil ini awalnya Suzuki Jimny itu tahun 84, dia itu pengereman roda depannya itu belum menggunakan rem disc brake. Jadi untuk mobil ini saya sudah ganti nih, untuk rem depannya sudah menggunakan rem disc brake supaya pengereman lebih maksimal lagi. Nah, kemudian juga karena ini 4x4 juga sudah dipasang free lock ya, supaya untuk ketika kita jalan di aspal kita lebih enteng nih. Lebih enteng karena gardannya supaya nggak ikut muter ketika kita berjalan di aspal atau menggunakan sistem penggerak 4x2. Kemudian, untuk atap. Nah, untuk Jimny yang saya punya ini, karena dia ini tahun 84 dan juga ini disebut dengan Super Jimny, jadi dia itu awalnya bukan atap trapeze ya. Jadi yang saya punya ini atapnya agak jenong sedikit. Nah, kemudian saya ganti dengan atap trapeze ori SJP-nya. Jadi ini ori SJP. Jadi terlihat lebih match ya dengan bodi dari Suzuki Jimny ini ya. Karena kalau yang jenong itu memang kelihatannya, tapi selera sih. Tapi kelihatannya agak, kalau dari depan ataupun dari belakang agak aneh sih. Tapi selera ya, karena saya lebih suka yang Suzuki Jimny dengan atap trapeze ini. Oke, mungkin kita lanjut dari sisi belakang. Oke, kita sudah di sisi belakang dari mobil Suzuki Jimny tahun 1984. Nah, untuk dari sisi belakang memang tidak ada perubahan yang mencolok ya. Paling juga hanya di ban serepnya. Ban serepnya memang saya pakai tidak sesuai dengan ban yang dipakai, supaya lebih kesannya lebih ya lucu-lucuan aja sih. Jadi lebih kecil, lebih manis aja gitu dengan velg seperti ini kalau dilihat dari belakang ya. Kemudian ya hanya variasi plat nomor ya supaya terkesan Jepang-Jepangan ya kan, supaya terkesan GDM. Dan juga untuk standarnya Suzuki Jimny yang masuk di Indonesia itu sudah ada over fendernya ya. Over fendernya, tapi kalau untuk ini saya papas over fendernya, jadi nggak, supaya lebih rata aja gitu loh. Dan juga untuk dari velgnya sendiri juga saya buat lebih masuk, jadi supaya lebih rata, supaya kesannya ya seperti GDM-GDM-an lah. Paling juga hanya penambahan emblem-emblem Jimny aja sih. Jimny, terus juga ada apa namanya, maksimal beban seperti itu. Jadi supaya terkesan lebih kayak standar OEM-nya lah gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian interior dari Suzuki Jimny ini. Ada apa aja sih ya? Oke, kita sudah berada di dalam kabin dari Suzuki Jimny tahun 84 nih. Untuk Jimny tahun 84, teman-teman bisa lihat sendiri untuk dari sisi dashboardnya itu cukup simpel sekali ya. Jadi dia hanya ada batangan besi seperti ini dan juga hanya ada laci, AC dan juga ya speedometer, tapi tidak ada tachometernya. Oke, jadi saya masuk dulu ke dalam. Untuk kabin dari Suzuki Jimny ini memang cukup tinggi ya. Dan kebetulan memang mobil saya ini yang kita review itu sudah ditinggikan ya dengan menggunakan ban profile 30 dan juga
untuk anting pernya sudah ditinggikan sebesar 12 cm. Di interior dari Suzuki Jimny ini ya memang tidak banyak fitur sih. Jadi paling untuk Suzuki Jimny itu ada lacinya dari sisi ini ya yang memang cukup besar juga, tapi cukup rawan nyeplos ya. Jadi mungkin jangan terlalu simpen banyak barang nih di sini. Kemudian yang kedua, untuk mobil ini sudah dipasangi AC dan standarnya setahu saya juga udah ada AC-nya sih. Karena memang dulu papa saya juga punya tahun 84 Sierra-nya memang sudah ada AC-nya. Kemudian ini ada lighter ya, kemudian ada asbak ya, ciri khas mobil zaman dulu nih ada asbaknya ya, sangat bersahabat dengan perokok nih. Kemudian juga ya audionya yang simple aja, single din ya. Kemudian untuk dari sisi speedometernya ya memang hanya ada speedometer, trip meter, pengukur bensin, lalu pengukur suhu. Kemudian karena ini mobil 4WD ya, jadi ada indikator 4WD-nya, kemudian ada tekanan oli dan juga ada indikator baterai. Simpel aja sih ya di sini. Kalau untuk hazardnya ini lucu nih, ditarik. Jadi kalau mobil zaman sekarang kan dipencet, ini ditarik. Ini untuk wiper, untuk sen, dan untuk klaksonnya sendiri ya bulat nih kayak bom kar ya. Dia, wah kok nggak bunyi ya? Oh ya di off-in ya. Tuh, ya kan? Bunyi. Oke, nah untuk mobil ini transmisinya 4 speed ya. Jadi ini memang Jimny tahun 84 ya. Yang memang untuk SJ410 yang generasi yang masuk awal-awal nih. Jadi dia menggunakan 4 speed ya. Jadi giginya hanya 4. Kemudian ini ada transmisi 4WD-nya nih. Jadi 4WD-nya ada tipe 2H, 4H dan juga 4L. Yang dimana 4L itu kita pakai kalau memang untuk tanjakan yang memang benar-benar curam ya. Jadi memang gearnya itu low sekali. Kemudian di sini ada rem tangan, paling fiturnya hanya itu aja sih. Dan untuk atap ini memang karena memang sudah diganti dan juga untuk door trimnya juga sudah diganti sesuai dengan orinya ya. Ini sih lapisannya ini sesuai dengan orinya nih untuk plafonnya ya. Kulit-kulitnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk jok sendiri, untuk mobil ini memang sudah saya ganti nih. Jadi ini bukan jok aslinya Jimny, tapi ini jok Avanza nih yang saya pakai. Jok Avanza yang saya pakai, jadi karena dia profilnya lebih lebar ya. Dan juga memang didudukinnya saya rasa sih lebih nyaman. Itu dan juga sudah dilapisin kulit. Untuk mobil ini audionya sudah ada 4 speaker ya, 2 di depan dan juga 2 di belakang. Jadi ya karena mobil ini simple, mungkin bagian untuk interior depannya itu aja deh. Maksimal juga nih. Jadi supaya pengeremannya